Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Firmansyah dengan nomor NIM A15 2019 01581. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 2021 ini banyak sekali isu-isu vaksin COVID telah ditemukan, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan vaksin tersebut. Tetapi banyak yang menyebutkan bahwa vaksin itu masih dalam proses uji coba. Apakah vaksin ini berbahaya atau tidak? Indonesia sendiri mendapatkan vaksin dengan nama vaksin yang bernama vaksin Sinovac. Sedangkan isu-isu yang tersebar di dunia, vaksin ini adalah vaksin yang paling bawah proses kesembuhannya. Tapi apakah ini berbahaya atau tidak? Nantikan saja sosialisasi saya. Yang pertama ada analisis situasi. Awal tahun 2020 ini, umat manusia di seluruh dunia diguncangkan dengan pandemi virus yaitu COVID-19 yang membuat kepanikan di mana-mana. Salah satunya adalah di Indonesia. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri, pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan status darurat berencana yang mulai dihitung pada tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini. Dengan jumlah waktu 91 hari, langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi apakah langkah ini berhasil? Kenyataannya tidak. Masih banyak orang Indonesia yang terinfeksi virus corona ini. Dan pada 2021 ini, isu beredar bahwa vaksin di dunia telah ditemukan. Tetapi ini masih uji coba. Apakah vaksin ini bisa benar-benar untuk menyembuhkan pasien COVID atau tidak? Objektif and goal. Dan pada kesempatan kali ini tujuan saya untuk mensosialisasikan vaksin COVID ini adalah untuk mencegah ancaman hoax. Karena kenyataannya yang terjadi di media-media sosial, banyak sekali isu-isu hoax yang sangat mempengaruhi masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Seperti yang dikutip dari kompas.com, komunikasi publik oleh pemerintah menjadi penting dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, khususnya terkait rencana pelaksanaan vaksinasi virus corona. Hal ini antara lain karena adanya ancaman hoax. Sebagaimana diketahui, rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diwarnai munculnya hoax yang membuat masyarakat enggan menjalani vaksinasi tersebut. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di laman covid19.go.id mengatakan terdapat beberapa informasi keliru yang beredar di masyarakat terkait vaksin, seperti halal haram vaksin, kandungan berbahaya dalam vaksin, efektivitas serta keamanan vaksin, dan lain sebagainya. Dan untuk target audience, kali ini saya mengutip dari kompas.com yang berbunyi, pemerintah tengah menyiapkan sosialisasi pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Meski vaksin masih dalam tahap pengembangan, namun Presiden Joko Widodo, atau biasa kita panggil dengan Presiden Jokowi, telah memanggil sejumlah menteri koordinator untuk menyiapkan strategi pemberian vaksin. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Muhadjir Effendi mengatakan, pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 agar vaksin COVID-19 diterima masyarakat, kata Muhadjir. Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan. Strategi tersebut yakni mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas. Sebab ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada. Ada yang masih melihat-lihat dulu dan ada pula yang keras kepala dengan keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin. Namun menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih, pemerintah juga salah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin. Jadi targetnya, paling kalau 70% dari penduduk Indonesia sudah divaksin, termasuk mereka yang sudah kena COVID-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu insya Allah COVID-19 akan selesai. Itu lanjut dari kata Muhadjir. Dan pesannya adalah di sosialisasi vaksin COVID-19 ini ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia adalah mau tidak mau pemerintah harus segera melakukan vaksin untuk masyarakat karena ini merupakan pendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dan tertular ataupun kemungkinan yang sakit berat. Penanganan COVID-19 sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak berarti akan melonggarkan protokol kesehatan. Meski sudah ada vaksin COVID-19 ini, tentu masyarakat harus bisa hidup sehat tentunya. Jika keluar harus memakai masker dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk strateginya sendiri dan kali ini strategi komunikasi yang akan saya lakukan untuk penyampaian vaksin COVID kepada masyarakat Indonesia adalah dengan model AIDA, yaitu Awareness, Interest, Desire, and Action, agar masyarakat dapat ikut serta dalam program vaksinasi COVID-19 menggunakan cara awareness, yaitu menarik minat masyarakat dan membuat kepercayaan dengan efek vaksin dengan cara para pemimpin pemerintah yang pertama kali mencoba vaksin COVID-19 ini, supaya masyarakat yang ada di Indonesia percaya bahwa vaksin ini aman dan tentunya bisa teruji untuk mengurangi virus corona ini. Dan untuk media offline-nya sendiri bakal ada dua media yang akan saya gunakan, yaitu media offline dan media online. Media offline tentunya bisa menggunakan radio, televisi, dan juga koran. Sedangkan media online tentu kita bisa menggunakan media sosial. Kita tahu bahwa 90% masyarakat Indonesia pasti menggunakan media sosial. Itu untuk masyarakat kota, sedangkan untuk masyarakat desa kita akan membagikan sebuah brosur tentang vaksin COVID-19 ini. Dan terima kasih. Saya Ferry Firmansyah, mahasiswa Udinus tahun 2019 jurusan Ilmu Komunikasi.